Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Denny Kurnia Putra dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan melakukan ujian praktek presentasi sejarah Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke judulnya. Judul yang saya akan presentasi ini ialah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Baiklah, kita langsung ke uraian materi. 1. Konferensi Asia Afrika. Berakhirnya Perang Dunia Kedua menjadi titik awal munculnya kekuatan raksasa yang paling bertentangan di dalam politik dunia. Kekuasaan raksasa yang dimaksud adalah blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pertentangan yang terjadi antara blok barat dan blok timur tersebut sangat mempengaruhi keadaan negara-negara di benua Asia dan Afrika. Hal itu dikarenakan pada awal tahun 1950-an, benua Asia dan Afrika menjadi ajang pertentangan antara blok barat dan blok timur. Ketegangan yang terjadi tidak hanya mengenai masalah ideologi, tetapi juga hingga menimbulkan terjadinya pertempuran-pertempuran bersenjata yang mengancam perdamaian dunia, khususnya terhadap kemerdekaan dan perdamaian yang baru diraih oleh negara-negara Asia Afrika. Yang kedua, misi Garuda. Komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirim personel keamanan terbaiknya dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian pasukan tentara, kepolisian, dan sipil Indonesia dikenal dengan nama Kontingen Garuda. Yang ketiga, ada Deklarasi Juanda. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat sudah tidak terbantahkan lagi. Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah darat, laut, dan udaranya. Negara luar tidak boleh memasuki wilayah teritorial Indonesia kalau tidak ingin berurusan secara hukum. Pemerintah berupaya dengan keras untuk menjaga wilayah negara, bahkan sampai pulau terluar Indonesia sekalipun. Namun, tahukah kamu bahwa dahulu wilayah Indonesia diperjuangkan sedemikian rupa di kancah internasional supaya Indonesia memiliki kedaulatan atas keseluruhan wilayah perairan dan pulau-pulaunya. Hal ini digagas pertama kali lewat Deklarasi Juanda yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terpisahkan oleh perairan antar pulau. Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mau menegaskan wilayah teritorial perairan supaya negara memiliki kedaulatan akan wilayah perairan sendiri. Yang keempat, gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau yang disebut dengan GNB, bahasa Inggris Non-Aligned Movement atau NAM, adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Yang A, latar belakang didirikannya gerakan non-blok pada tahun 1945. Perang Dunia Kedua berakhir, muncul dua blok, yaitu blok barat liberalisme dan demokratis, dan blok timur sosialis dan komunis. Yang B, pendirian gerakan non-blok sebagai bukti peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Anda pasti penasaran bagaimana awal didirikannya gerakan non-blok. Pelajari terus modul ini dengan penuh semangat. Masa Perang Dingin
adalah masa-masa yang penuh kecemasan. Penduduk dunia yang tidak aneh-aneh ikut jika perang dingin berubah menjadi perang dunia ketiga atau perang nuklir. Untuk mencegah terganggunya kedamaian dunia, maka para pemimpin dunia yang cinta damai berinisiatif untuk membentuk sebuah aliansi perdamaian. Yang kelima, ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of South the Asian Nation, yang mana berarti merupakan nama untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Semua kata atau frasa ASEAN adalah bahasa Inggris dan memiliki maknanya masing-masing. Bila diartikan secara umum, ASEAN adalah suatu perserikatan atau organisasi antar bangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Yang keenam, Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Pembentukan OKI dilatar belakangi oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Pemrakarsa dari organisasi ini yaitu Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Tujuan OKI: 1. Meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota. 2. Melindungi tempat-tempat suci. Yang ketiga, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta iptek. Dan materi uraian yang terakhir, 7. Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting merupakan upaya bangsa Indonesia dalam ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Pemrakarsa JIM yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas. JIM merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik Kamboja. JIM dilaksanakan di Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. JIM 2 di Jakarta tanggal 19 sampai 21 Februari 1989. JIM dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN, Menlu Vietnam, dan kelompok yang bertikai di Kamboja. Hasil dari JIM antara lain: 1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat pada 30 Desember 1989. 2. Akan dibentuk pemerintahan yang mengikut sertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja. Akhirnya masalah Kamboja dapat diselesaikan berdasarkan Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991. Namun itu yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.